Halo sahabat media Indonesia, ketemu lagi di Mikom Update. Kali ini kita akan tanya sama sebelah saya tentang apa sih yang lagi running dan hit di mediaindonesia.com. Ada yang baru nih. Ya kalau lama nggak usah diomongin bro. Tentang dunia perkuliahan. Oke, kenapa? Jadi beberapa hari lalu Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ngeluarin aturan. Jadi nama aturannya itu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang penjaminan mutu pendidikan. Terus kenapa itu jadi? Itu jadi heboh di publik karena salah satu poinnya di situ disebutkan bahwa mahasiswa nggak perlu lagi mengerjakan skripsi untuk syarat kelulusan. Happy dong mahasiswa? Seneng banget kan, pasti banyak yang seneng nih mahasiswa. Karena ya kita tahu lah banyak mahasiswa yang akhirnya gagal kuliah gara-gara skripsinya nggak jalan kan. Jadi udah kuliah 6 semester, 7 semester, gara-gara skripsinya nggak bagus, nggak jalan, kuliahnya bubar. Gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana nih? Aturan ini oke apa kita perlu jegal nih di tengah jalan? Ngapain? Nggak usah dijegal. Karena dengan sendirinya akan kalau peraturannya bagus akan jalan, kalau enggak ya enggak. Gitu. Tapi saya sendiri setuju gitu. Artinya nggak usah ada skripsi, karena skripsi yang dihasilkan mahasiswa kita itu berapa banyak sih yang layak publis, gitu ya, yang layak dibaca gitu berapa banyak, dan yang yang layak, patokannya itu aja, yang layak publis itu berapa, yang layak muat berapa gitu. Jangan sampai nanti kita banyak sarjana S1 tapi karyanya bapuk semua, ya sama aja. Terus penjaminan mutunya di mana kan itu? Penjaminan mutu. Tapi banyak yang nggak berkualitas berarti. Nggak tahu. Gitu. Nanti biar apa pengamat yang ngomong gitu. Oke, tapi emang pengamat ya. Tapi tetap mereka dikasih tugas juga sebenarnya, nggak pure lepas dari tugas skripsi. Jadi ada kompensasinya. Mereka nggak skripsi tapi harus mengerjakan tugas akhir. Kayaknya itu lebih rasional, lebih masuk akal itu, karena standar atau kualitas sarjana Indonesia itu ditentukan apa yang telah diperbuat gitu. Baru nanti misal kalau dia pengen melanjutkan jenjang lebih tinggi, ya dia mulai berpikir secara akademis gitu. Dia mulai menunjukkan bahwa saya nyaman di bidang ini, kemudian saya berkarir di sini, dan kemudian saya harus menghasilkan sesuatu yang baru di bidang ini. Nah itu logis gitu menurut saya. Jadi kalau misalnya dia kuliah jurusan seni nih, jadi emang harusnya dia nggak usah nulis skripsi, ya ngapain juga orang seni nulis skripsi. Nah, dia bikin satu karya yang keren, yang ya kalau mau patokannya yang bisa go internasional lah, gitu. Atau yang pengabdian masyarakat, yang membantu masyarakat di wilayah yang kekeringan gitu kan. Dia bikin pompa air, kalau teman-teman yang dari jurusan teknis mungkin, jurusan teknik gitu ya. Itu lebih make sense, lebih rasional, mending skripsi terus nanti disimpan di perpustakaan, siapa yang baca, paling cuma dibuat keaslian penelitian gitu doang masuknya. Buat contoh mahasiswa selanjutnya gitu ya. Iya. Tapi ini ada yang menolak nih. Gimana? Pakar pendidikan dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dwi Sulisworo, bilang kalau tanpa skripsi nanti mahasiswa nggak punya pola berpikir yang kritis atau analitis gitu. Jadi nggak bisa untuk masuk ke dunia kerja tuh bingung gitu kalau nggak nulis skripsi. Emang gitu? Menurut lu gimana? Kalau menurutku sesuaiin aja. Kalau mau masuk dunia kerja berarti universitasnya atau fakultasnya yang bekerja dengan industri. Kan sederhana. Lebih ringkas lagi. Oke, perusahaan otomotif butuh apa? Butuh yang bisa bikin busi. Ya udah, ambil aja dari universitas mahasiswa yang pintar bikin busi, beres. Ribet banget mikirnya. Jadi emang untuk beberapa bidang ilmu skripsi nggak perlu ya? Nggak perlu. Kecuali nanti kalau mau S2, S3, mau jadi profesor, harus ada kebaruan. Tapi dan ini juga sebenarnya kebijakannya masih belum matang banget karena Kemendikbud sendiri juga melimpahkan keputusan untuk ada skripsi atau tidak ini ke perguruan tinggi. Jadi
apa namanya, keputusannya nanti ditentukan oleh universitas masing-masing. Jadi mereka dikasih waktu 2 tahun untuk Mempersiapkan. Kalau Itu misalnya aja repot tuh. kalau misalnya mereka pengen nggak ada skripsi, ya disiapin tuh dalam 2 tahun itu bagaimana prosesnya dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya ya, mau ada skripsi atau enggak, mau tugas akhir atau proyek atau prototipe atau perwarupa gitu, yang jelas menjamin mutunya harus jelas. Jadi standar kompetensi sarjana kita jelas itu. Misal kalau mau skripsi, ya skripsinya yang layak publish. Kalau mau bikin proyek atau bikin prototipe atau bikin perwarupa, perwarupanya atau bikin karya seni gitu, pagelaran atau bentuk seni kriya, itu juga yang bagus. Jelas penjaminan mutunya, jangan abal-abal. Nanggung-nanggung ya? Iya, nanggung. Setengah-setengah. Setengah-setengah nggak enak Pak, mendingan. Sahabat mediaindonesia.com, Anda bebas untuk berkomentar tentang skripsi ini, terutama yang mahasiswa dan pengamat pendidikan ya. Artinya suara Anda akan sangat menentukan dunia pendidikan kita mau dibawa kemana. Betul. Komen di bawah. Yang panjang. Oke, makasih.